Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 281-285. Pemuda berambut kuning itu kembali mengayunkan anak panahnya dan langsung mengenai sasarannya. Ini membuatnya bernapas lega. Terbang lagi, tepat sasaran lagi. Dilihat dari tekniknya, dia pasti pernah memainkannya sebelumnya. Mungkin kesalahan sebelumnya karena ketidaktahuan. Namun ketika tiba waktunya untuk mencapai sasaran ke-10, anak panah terakhir kembali meleset dari sasaran. Oh, sayang sekali. Sayang sekali, hanya ada satu yang hilang, dan benda itu milikmu. Kamu benar-benar pecundang. Jika kamu punya kemampuan, datang dan coba. Jika kamu bisa tepat sasaran 5, kamu dianggap hebat. Pemuda berambut kuning itu menoleh dan memelototinya. Melihat pria ini memelototinya dengan marah, Guchen tidak merasa panik atau takut sama sekali. Anda harus tahu bahwa ketika lawan Anda marah, Anda sudah menang. Guchen hanya menyukai cara membuat kesal orang lain dan tidak bisa membunuhnya. Bahkan kekasihku hanya mendapat 9 sasaran. Sulit bagimu untuk melakukannya. Suya berkata dengan dingin sambil memegang lengan pacarnya. Guchen merentangkan tangannya dan berkata, cobalah. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya apakah kamu kalah atau tidak. Pria udik sepertimu bahkan belum pernah memainkan permainan panah seperti ini. Guchen mengabaikan badut di sebelahnya, tapi menundukkan kepalanya dan memegang 10 pisau terbang di tangannya. Apa? Apakah kamu akan menyerah pada dirimu sendiri? Kamu tidak ingin melempar semuanya sekaligus, kan? Maka mungkin tidak ada satupun yang akan tepat sasaran. Pemuda berambut kuning itu tertawa terbahak-bahak. Tapi detik berikutnya, Guchen melambaikan satu tangan dan beberapa anak panah terbang. Cemoohan semua orang belum mereda, yang mereka dengar hanyalah bisikan. Suaranya, itu suara yang biasa mengenai sasaran. Semua orang berbalik dan melihat bahwa 10 anak panah telah mengenai setiap sasaran dengan lurus dan akurat. Dan, itu hanya butuh 1 detik. Apa-apaan ini? Ini menghancurkan. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bahkan pemilik toko pun sedikit terkejut saat melihatnya. Dia telah membuka toko tersebut selama beberapa tahun dan belum pernah melihat hal seperti itu. 10 anak panah dilemparkan pada saat yang bersamaan, dan yang paling penting adalah semuanya tepat sasaran. Apa perbedaan antara probabilitas ini dan membeli tiket lotre? Mustahil, ini tidak mungkin. Pemuda berambut kuning itu masih dalam kebingungan, kamu curang. Kamu pasti curang. Tidak mungkin ada orang yang mencapai 10 sasaran dalam 1 detik, bahkan atlet nasional tidak bisa melakukannya juga. Bos, jika saya memenangkan 10 lagi, bisakah Anda memberi saya yang lain? Guchen memandang pemilik toko dan terkekeh. Pemilik toko menggaruk kepalanya dan tampak malu. Lagi pula, boneka beruang senilai 3.000 yuan di lemari telah dimenangkan, dan dia berdarah karena kehilangan. Bukankah dia akan rugi lebih banyak jika dia memberinya lebih banyak? Jika kamu menang lagi, 50 yuan yang kamu keluarkan untuk membeli anak panah akan dikembalikan kepadamu. Kata pemilik toko sambil tersenyum masam. Guchen tersenyum jahat, oke. Kali ini, semua orang menatapnya dengan mata terbelalak. Anak panah itu diberikan kepada Guchen setelah diperiksa oleh banyak orang dan dipastikan kebenarannya. Setelah mendapatkan barang-barang itu, Guchen langsung mundur sejauh 20 meter. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi heboh. Sialan. Anak ini ingin melakukannya. Sulit untuk mengenai sasaran pada jarak 10 meter, dan dia masih mundur. Saya kira bos ini akan kehilangan uang hari ini. Ini bukan untuk bersenang-senang, ini untuk merampok barang-barang. Hei lihat, apakah dia akan menutup matanya? Semua orang memandang Guchen dengan heran. Saat ini, Guchen sedang memegang kain putih untuk menutupi matanya. Pada detik itu, ketika Guchen mengangkat tangannya, sebelum semua ada yang bisa melihat dengan jelas, ke-10 anak panah itu telah tepat sasaran. Seluruh ruang permainan berada dalam keadaan heboh. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Pemuda berambut kuning itu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Guchen maju 2 langkah, menepuk pundaknya dan mencibir, saat aku memainkan ini, kamu masih bayi. Kamu. Mungkin suatu kebetulan jika sekali, tapi untuk kedua kalinya, seseorang mundur 10 meter dan menutupi matanya, itu bukan kebetulan lagi. Pemilik toko dengan enggan mengeluarkan boneka beruang itu dari lemari. Mainan ini bernilai 3.000 yuan, dan akan memakan waktu beberapa hari untuk mendapatkannya kembali. Dia dengan enggan menyerahkan boneka beruang itu kepada Guchen, anak muda, ini dia. Terima kasih. Saya akan kembali ketika saya punya waktu. Guchen menyeringai. Bos toko sangat ketakutan hingga dia tersandung. Dia berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, saya hanya punya bisnis kecil, kamu tolong lepaskan saya.
Melihat bahwa Gu Chen tidak mengatakan apa-apa, bos dengan cepat memasukkan 500 yuan ke dalam tasnya. Hal ini membuat Gu Chen tidak bisa berkata-kata. Dia keluar untuk bermain sendiri dan mendapatkan boneka secara gratis. Bos bahkan memberinya uang. Saya kira tidak ada yang akan percaya jika saya memberitahu semua orang. Bagaimanapun, Gu Chen berjanji untuk pindah ke toko lain jika dia ke sini lagi, dan pemilik toko menghela nafas lega. Jika dia datang ke sini setiap hari, tokonya akan berada dalam masalah hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Bai Ruohan bermain dengan boneka yang setinggi dirinya, lalu menoleh dan tidak lupa menyapa Suya dengan sopan. Suya, aku pergi dulu, kamu bisa bersenang-senang. Hal ini membuat Suya sangat marah hingga giginya hampir patah. Apakah Anda masih bisa bersenang-senang setelah kehilangan muka sebesar itu? Bai Ruohan memeluk boneka beruang itu dan terkikik sepanjang jalan. Gu Chen menatapnya dan tidak bisa menahan senyum pahit, mainan bisa membuatmu sangat bahagia, dan kamu sangat mudah dibujuk. Boneka beruang ini adalah hadiah dari kamu. Aku akan tidur dengannya di malam hari. Bukankah itu berarti pertukaran aku akan tidur denganmu? Bai Ruohan menjulurkan lidahnya dan berkata sambil bercanda. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pikiran gadis kecil ini benar-benar membuatnya tercengang. Udara menjadi agak dingin, biarkan aku mengantarmu pulang. Saat Gu Chen mengatakan ini, dia melepas mantelnya dan menaruhnya di bahu Bai Ruohan. Oke. Bai Ruohan juga membungkus tubuhnya dengan pakaian Gu Chen dan berkata dengan lembut. Awalnya, kesehatannya buruk sejak dia masih kecil, dan karena saat ini sudah musim gugur dan musim dingin, perbedaan suhu di malam hari sangat besar, jadi dia tidak memaksa untuk terus bermain. Dia tidak mengendarai sepedanya lagi ketika kembali. Sebaliknya, dia naik taksi di pinggir jalan dan menuju ke villa di pinggiran kota. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Bai Ruohan bersandar di bahunya dan tertidur lelap. Setengah jam kemudian, pengemudi itu merendahkan suaranya dan berkata, anak muda, kita sudah sampai. Mungkin pengemudi itu takut membangunkan Bai Ruohan, yang sudah tertidur. Gu Chen keluar dari mobil dengan sang putri di pelukannya, Bai Ruohan masih memegang boneka beruang di pelukannya. Sepertinya Tuan Bai sudah lama mengetahui bahwa mereka akan kembali, jadi dia sudah lama menunggu di pintu depan. Ini sudah larut, kenapa Dokter Gu tidak bermalam saja di sini malam ini? Bisiknya saat melihat Gu Chen berjalan perlahan. Mungkinkah Gu Chen tidak mengerti apa yang dipikirkan lelaki tua itu? Jika Bai Ruohan benar-benar menjadi wanita Gu Chen, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tidak perlu. Aku hanya mengirimnya ke kamar dan pergi. Kata Gu Chen lembut. Sekarang Bai Ruohan memiliki tubuh yang lemah, bagaimana dia bisa menanggung pergumulan pria dan wanita, bukankah dia akan menghancurkannya dalam satu kali kejadian? Melihat penolakan Gu Chen, lelaki tua itu hanya berkata sambil tersenyum masam, sementara kesehatan cucuku masih stabil selama ini, kenapa kamu tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu? Dengan cara ini kamu bisa memberikan gurumu penjelasannya. Jangan kira saya tidak tahu. Apa yang ada di kepala Anda? Saya katakan sebelumnya bahwa saya pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Saya harap Anda dapat memahami apa artinya panjang umur. Gu Chen melirik lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, dia sudah lama ingin memarahi orang tua ini. Ya, Dokter Gu benar. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Setelah beberapa saat, Gu Chen meletakkan Bai Ruohan di tempat tidur di kamar tidur. Begitu dia memasuki pintu, dia bisa melihat jimat yang ditempel di dinding oleh Lan Wancheng. Jimat itu bersinar dengan cahaya keemasan di malam hari, dan kehilangan banyak rasa dingin begitu masuk. Setelah meletakkannya di tempat tidur, Gu Chen juga meletakkan boneka beruang itu di tempat tidur sebelum pergi. Dokter Gu, bagaimana kalau saya meminta pengurus rumah tangga untuk mengantarmu kembali? Orang tua itu melihatnya turun dari lantai kedua dan bertanya dengan cepat. Keluarga Bai adalah keluarga kaya. Pada dasarnya hanya ada sedikit kendaraan di malam hari. Kebanyakan dari mereka pulang dengan mobil sendiri. Bus terdekat berhenti melewati tempat ini setelah pukul 7 atau 8 malam untuk menghindari mengganggu penduduk sekitar. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan lembut, tidak perlu, aku belum yakin apakah aku ingin kembali atau tidak. Hal ini membuatnya bingung. Dia sebelumnya dikenal sebagai dokter terbaik di dunia, tetapi dia bahkan tidak bisa menemukan resep untuk mengobati pembuluh darahnya. Kalaupun bisa diresepkan, hal ini tetap perlu diuji. Setiap resep dalam kitab kuno hanya dicatat di dalam kitab setelah diuji terus-menerus oleh para leluhur. Secara umum, resep hanya dapat ditentukan setelah melalui pertimbangan berulang-ulang. Belum ada resep untuk penyakit ini sejak zaman dahulu, yang cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya penyakit ini. Jika Anda terkena penyakit ini, pada dasarnya Anda hanya bisa menunggu kematian. Kemungkinannya 1 dalam puluhan juta, angka kejadiannya relatif rendah, dan kondisinya sulit, sehingga orang dahulu menghentikan penelitian tentang kondisi ini. Setelah meninggalkan villa keluarga Bai, Gu Chen kembali ke pusat kota di sepanjang sungai.
Hei, aku sangat kesal. Gu Chen berdiri di jalan dan menyalakan rokok dan menghela nafas. Saat dia berjalan, dia sudah memikirkan menyusun 3 jenis ramuan obat dan metode akupuntur di pikirannya, tapi dia membatalkannya satu persatu. Tanpa sadar, dia sampai di Bar Street. Seluruh jalan ini pada dasarnya penuh dengan bar. Ada sekitar 10 atau 20 tempat besar dan kecil, dan juga banyak bar yang bening. Gu Chen menemukan yang hidup dan langsung masuk. Terakhir kali dia pergi ke bar adalah saat berada di luar negeri. Dia sangat ingin merasakan suasana bar dalam negeri. Begitu dia masuk, dia melihat banyak pria tampan dan wanita cantik menggeliat liar di lantai dansa. Ada banyak wanita cantik, tapi wajah mereka semuanya putih setelah dirias 2 lapis, dan semuanya memakai riasan tebal. Ada banyak gadis remaja di antara mereka, dan mereka semua berdiri di lantai dansa dan bergoyang-goyang dengan sepatu hak tinggi. Namun, begitu dia masuk, mata Gu Chen tertarik pada punggung seorang wanita yang duduk di meja depan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah, dengan punggung putih terbuka, ia duduk di bangku tinggi, dengan sepatu hak tinggi mengkilat di kaki mungilnya yang menawan. Ada 30 gelas anggur yang diletakkan di depannya, masing-masing berisi anggur. Jelas sekali dia ingin memulai percakapan dan meminum anggurnya terlebih dahulu. Mengapa bagian belakangnya terlihat begitu familiar? Gu Chen menemukan tempat duduk di barisan belakang dan terkekeh, sambil memegang sebotol bir di tangannya. Dia pasti pernah melihat sosok ini dari belakang di suatu tempat, tapi dia tidak dapat mengingatnya. Sebelum dia menghabiskan botol birnya, dia melihat 3 pria mendekatinya untuk mengobrol. Tetapi ketika dia baru meminum segelas anggur ketiga, dia berjongkok di sampingnya dan muntah. Dari awal hingga akhir, gadis itu bahkan tidak melihat ke arah 2 pria yang datang untuk mengobrol dengannya. Saat wanita itu berbalik ke samping, Gu Chen segera melihat sisi wajah gadis itu dan merasa terkejut. Sangguan Ying. Mengingat terakhir kali dia bertemu Sangguan Ying, dia dan Jiang Ximing pergi ke hotel untuk makan malam. Tidak ada pihak yang meninggalkan informasi kontak apapun. Apakah mereka dapat bertemu lagi di masa depan tentu saja bergantung pada takdir. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di bar ini malam ini. Jika tebakan Gu Chen benar, pasti ada pengawal yang menemani di dekatnya. Lagi pula, sangat berbahaya bagi seorang gadis untuk pergi minum sendirian, terutama gadis secantik dia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa duduk sendirian di depan di bar yang bising ini sambil minum? Banyak mata pria yang tertarik dengan punggung putih dan halus Sangguan Ying, namun mereka hanya berhenti dan tidak berani melangkah maju. Resepsionis. Sangguan Ying memegang segelas anggur dengan ekspresi melankolis di wajahnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Jelas sekali dia sangat khawatir dan ingin mabuk. Saat ini, suara menggoda datang dari belakang. Apakah kamu mencari seseorang untuk menemanimu? Mendengar suara ini, Sangguan Ying tidak bisa menahan diri untuk sedikit menoleh dan menatap pria di sebelahnya dan tersenyum terkejut, Tuan Muda Gu. Kebetulan sekali saya bisa menemui Anda di sini. Tapi saya punya aturan, jika Anda ingin ngobrol dengan saya, Anda harus minum anggur di meja terlebih dahulu. Semua orang segera mulai bersorak. Hahaha, ini dia lagi yang tidak takut mati. Dia berani menggoda orang lain. Salah satu dari mereka hanya mengucapkan beberapa kata kotor. Sepertinya dia dipukuli dengan parah, kan? Kawan, berapa banyak orang yang muntah hari ini? Hampir 50. Belum lagi meminum semua vodka berkualitas tinggi ini, bahkan jika Anda meminumnya 3 gelas, Anda dianggap hebat. Gu Chen melirik ke 30 gelas vodka yang diletakkan di sebelahnya dan terkekeh, karena Nona Sangguan mengundangku untuk minum, aku tidak akan sopan. Gu Chen baru saja mulai minum dari gelas anggur. Kandungan alkohol minimum dalam vodka adalah 35%, dan kadar tertinggi bisa mencapai 96%. Jenis minuman Gu Chen harusnya sekitar 72%. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, dan akhirnya 30 gelas anggur, semuanya diminumnya dalam waktu singkat. Semua orang di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Selesai. Nona Sangguan, apakah ada hadiahnya? Melihat Gu Chen telah selesai minum, Sangguan Ying tidak bisa menahan senyum tipis di sudut mulutnya, mencondongkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya katakan sebelumnya, jika ada yang bisa menghabiskan 30 gelas anggur ini, saya akan melakukannya kembali malam ini. Sangguan Ying sedikit mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Gu Chen dan berkata dengan ringan, Tuan Muda Gu, terserah padamu untuk mengatur sisa malam ini. Gu Chen melihatnya. Dia tersenyum pahit. Kalau begitu, akan lebih mudah bagiku. Sangguan Ying langsung meletakkan kepalanya di bahunya dan tersenyum menawan. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya melirik dengan iri. Untuk memulai percakapan dengan Sangguan Ying, 2 dari mereka pergi ke rumah sakit setelah minum, tapi sekarang dia dibawa pergi oleh Gu Chen. Di luar bar, Gu Chen dan Sangguan Ying keluar, diikuti oleh 10 pria paruh baya berbaju hitam. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku akan melakukan sesuatu dengan Tuan Gu?
Kenapa kalian masih mengikutiku? Sang Guan Ying menoleh dan melihat sekelompok orang di belakangnya dan berkata dengan marah. Orang-orang ini saling memandang, dan setelah beberapa detik, mereka semua berpegangan tangan dan dengan hormat berkata serempak, ya. Jika Nona dalam bahaya, silakan hubungi kami kapan saja. Dengan Tuan Gu di sini, tidak akan ada bahaya. Dengan dia pasti semua masalah bisa diselesaikan, percuma saja kalian datang. Pergi. Kata Sang Guan Ying dengan marah sambil melambaikan lengan bajunya, dan sekelompok orang masuk ke dalam mobil yang diparkir di depan. Setelah sekelompok orang pergi, Gu Chen tersenyum pahit dan berkata, lalu kemana kita akan pergi sekarang? Saya menjadi milik Tuan Gu sepanjang sisa malam ini. Kemanapun Anda mengatakan saya ingin pergi, maka saya akan pergi. Sang Guan Ying meletakkan tangannya di atasnya. Dia tersenyum jahat di bahu Gu Chen. Bahkan bagi Illinois, pria ini adalah pria yang tidak bisa dia dapatkan, jadi dia penasaran apa yang istimewa. Kalau begitu saya akan membawa Anda ke tempat yang menegangkan dan mengasyikkan. Gu Chen juga berkata sambil tersenyum buruk. Oke. Sang Guan Ying langsung melangkah maju dan meraih lengan Gu Chen, ayo pergi. Saat ini, di Villa Yu Huatai. Ling Meixue membawa tas dan kunci mobil di tangannya. Dia masuk dari luar dengan ekspresi lelah. Dia membuka pintu dan melihat bahwa Lin Xiyu hanyalah satu-satunya orang di rumah, dan dia membawa makanan ketika pulang. Kamu satu-satunya. Apakah ada orang di rumah? Bagaimana dengan pria itu? Lin Xiyu mengambil seteguk bedak dan berkata tanpa daya, bagaimana saya tahu? Sebelumnya, saya pikir kalian berdua akan memesan kamar di hotel berdua di belakang saya. Dia tidak bersamamu. Perusahaan begitu sibuk dengan hal-hal rumit, yang bahkan aku tidak sempat makan. Bagaimana kamu memikirkan itu? Ling Meixue meletakkan tasnya di atas meja, bersandar di sofa dan mendesah pelan, semalam, produk saya telah terdaftar di luar negeri, dan sekarang saham telah anjlok, dan sekarang itu membuatku kesal sampai mati. Setelah produk baru diluncurkan, Junli Group menjadi kontroversi publik karena dituduh menjiplak ide orang lain, sehingga pasar saham mulai berfluktuasi. Hanya dalam satu sore, ia merugi hampir 8 juta. Untungnya, fluktuasinya tidak terlalu besar, dan itu masih dalam kendali. Begitu dia duduk, teleponnya berdering di atas meja. Awalnya dia mengira itu adalah Gu Chen yang menelepon kembali, tapi dia tidak menyangka itu adalah nomor internasional. Suara seksi dan menawan terdengar dari ujung telepon yang lain. Nona Ling, apakah Anda masih mengingat saya? Tentu saja dia tidak akan melupakan suara ini. Illinois terbang 100.000 kilometer ke Jiangsu beberapa waktu lalu hanya untuk mendapatkan pelukan dari Gu Chen. Nona Illinois. Ling Meixue berkata dengan semangat saat mendengar suaranya. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda sedang dalam masalah baru-baru ini. Saya bertanya kepada Gu Chen dan dia mengatakan kepada saya untuk tidak mengkhawatirkannya. Jika Anda memiliki kesulitan tentang itu, telepon saja saya. Jadi saya bertanya, apakah Anda memerlukan bantuan? Di ujung telepon yang lain, Illinois mempertahankan citra ratu yang menyendiri itu. Ling Meixue sama sekali tidak terkejut Illinois bisa mengetahui tentang grup Junli. Itu hanya masalah kecil yang bisa aku atasi. Awalnya, endorsement gratis terakhir kali sudah menguntungkannya. Jika dia meminta bantuannya kali ini, bukankah dia akan berhutang bantuan lagi? Terlebih lagi, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Cepat atau lambat, jika Anda pergi jalan-jalan, Anda harus membayarnya kembali. Jika tebakan Ling Meixue benar, dia akan berbelit-belit lagi. Tujuannya masih untuk Gu Chen, dan dia masih terobsesi dengannya. Tapi coba pikirkan, dia telah mengejarnya selama beberapa tahun dan belum menyerah, dan bahkan melakukan perjalanan ratusan ribu kilometer untuk datang ke kerajaan Xia. Gu Chen telah menolaknya puluhan kali, dan kali ini belum menyerah. Oleh karena itu, tujuannya tetap untuk membuat kesepakatan dengan Ling Meixue. Illinois mengatupkan bibirnya dan tersenyum di ujung lain telepon, yang kamu provokasi kali ini adalah perusahaan nakal asing yang terkenal. Mereka ingin mengajukan gugatan dan tidak pernah kalah sebelumnya. Apalagi mereka punya seperangkat keterampilan prosedur pemerasan. Jika Anda butuh bantuan, Anda bisa datang kepada saya. Ada perusahaan seperti ini di luar negeri yang berspesialisasi dalam menghasilkan uang dengan menggugat, dan pihak lain sangat sabar, dan bahkan menghabiskan 7 tahun dalam litigasi. Jelas bahwa Anda adalah korbannya, tetapi pada akhirnya Anda tetap harus membayar uangnya, disinilah perusahaan nakal itu begitu berkuasa. Bantu aku khawatir ada syaratnya kan? Ling Meixue mengangkat telepon dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Jika seseorang benar-benar ingin membantu Anda, dia tidak akan meminta Anda dengan sengaja dan akan menangani masalah tersebut dengan tenang. Kamu tahu apa yang kuinginkan? Kata Illinois di telepon kepala itu tersenyum dan berkata, jangan menjawab sekarang. Ketika Anda memutuskannya, Anda dapat melakukan panggilan ini kapan saja. Tidak perlu. Saya harus istirahat. Maaf. Segera,
dia menutup telepon tanpa ragu-ragu. Saat ini, Gu Chen dan Sang Guan Ying sedang berada di kedai barbecue di selatan kota. Sang Guan Ying memegang tangannya dan melihat ke arah Gu Chen di seberangnya, yang sedang bermain tusuk sate dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu bilang kamu akan membawaku ke tempat yang menarik, restoran barbecue. Bukankah ini cukup mengasyikkan? Gu Chen melihat ke arah tumpukan makanan panggang di atas meja. Sang Guan Ying juga memiliki senyuman masam yang tidak dapat berkata-kata di wajahnya. Kamu mungkin telah kehilangan kesempatan yang sangat berharga. Pergi ke bar untuk mabuk di malam hari, apa yang ada di pikiranmu? Gu Chen menyerahkan 2 tusuk daging padanya dan berkata sambil tersenyum jahat, katakan padaku dan aku akan mendengarkan. Itu membuatku bahagia juga. Sang Guan Ying tidak bisa menahan cibiran pada Gu Chen. Dia berkata, kamu bilang kamu pria yang jujur, begitu banyak wanita menyukai pria sepertimu. Mungkin kamu tidak ingin mengatur kencan buta di rumah. Mungkin kamu bertengkar hebat jadi kamu keluar untuk minum. Kamu tidak mungkin pergi ke bar hanya demi kecantikan, kan? Aku hanya ingin minum untuk menghilangkan kekhawatiranku. Gu Chen merentangkan tangannya dan tertawa. Tuan muda Gu juga bisa khawatir. Gu Chen tidak ragu menceritakan kisah Bai Ruohan. Masalah ini mungkin tidak dianggap rahasia di Jiangsu. Ketika Bai Ruohan dirawat di rumah sakit, Bai Ruohan menghabiskan banyak uang dan menyatakan bahwa Tuan Bai akan memberikan hadiah sebesar 100 juta kepada siapa saja yang dapat menyembuhkan cucunya. Namun, penyakit ini, yang belum pernah dilihat banyak orang sebelumnya, membuat banyak orang takut. Setelah Sang Guan Ying mendengar apa yang Gu Chen katakan, dia hanya bisa mengangguk sedikit. Maksudmu, kamu punya 5 akta nikah. Hei, aku sudah berbicara lama sekali, apakah kamu tidak mendengar ini? Kata Gu Chen tampak kaget. Benar saja, pemikiran wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran pria. Dia menjelaskan betapa sulitnya merawat sisa pembuluh darah bawaan ini, tetapi Sang Guan Ying hanya menyadari bahwa dia memiliki 5 surat nikah dengan 5 tunangan. Kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kata Sang Guan Ying lembut sambil memegang segelas anggur. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada solusi. Kalau tidak, saya tidak akan berpikir untuk minum dalam keadaan mabuk di malam hari. Kamu tidak bertanya kepada ahli medis. Mendengar ini, Gu Chen tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Berapa banyak orang di dunia yang memiliki keterampilan medis lebih baik daripada kakek Liu? Saya khawatir itu hanya segelintir, kan? Dia bahkan berpikir bahwa keterampilan medisnya hanya bisa menduduki peringkat kedua, dan yang pertama tentu saja adalah kakek Liu. Tidak peduli seberapa bagus rata-rata dokter, mereka hanya dapat mengobati beberapa penyakit umum, dan mereka mungkin tidak berdaya menghadapi penyakit langka seperti itu penyakit. Tidak ada gunanya. Jika aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, apalagi dokter lain. Gu Chen menghela nafas setelah menyesap anggur. Ini menunjukkan betapa yakinnya dia dengan keterampilan medisnya, tetapi Sang Guan Ying memegang dagunya dengan satu tangan dan terkekeh, orang yang saya bicarakan sangat aneh. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa orang ini bisa menyembuhkan orang yang sekarat. Ya, keterampilan medisnya sangat hebat, tapi dia tinggal di halaman kecil di pinggiran kota, minum obat sebagai pendamping sepanjang hari. Tapi dia memiliki temperamen yang buruk. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang ingin menemuinya untuk perawatan medis, dan dia menawarkan lebih dari 100 juta yuan dan dia tidak berterima kasih dan malah mengusirnya. Lebih dari 100 juta tidak mau menyembuhkan penyakit ini. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi heran, orang ini mirip dengan saya. Perawatan tidak memerlukan biaya. Jika Anda membutuhkan uang, itu semua tergantung suasana hati Anda. Jadi, mungkin ada seorang master di antara orang-orang tersebut, tetapi Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dapat dia obati, dia mungkin tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dapat Anda obati. Sang Guan Ying menyentuh segelas bir bersamanya dan terkekeh. Ini adalah pertama kalinya dia makan bersama seseorang di restoran barbecue seperti ini. Jika keluarganya mengetahui hal ini, saya khawatir dia harus mengatakan bahwa dia pandai dalam apa yang dia lakukan. Memalukan. Dia berasal dari keluarga besar, tidak bisa dihindari untuk terikat oleh beberapa aturan yang ketat. Meski terlihat keren, tidak ada kebebasan sama sekali. Setelah makan, mereka berdua keluar dari restoran barbecue. Saya akan membawa Anda ke pinggiran kota besok. Bagaimana jika kita bertemu dengan dokter Tiongkok tua itu? Sang Guan Ying memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan tertawa pelan. Gu Chen juga sedikit mengangguk, oke, sebaiknya kamu bertanya dulu. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Mendengar apa yang dia katakan, dia sedikit tidak mau pergi seperti ini. Bagaimana jika membuat janji? Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum jahat. Sang Guan Ying memberinya tatapan menawan, lupakan saja, aku tidak mampu menyinggung salah satu dari 5 tunanganmu. Belum lagi 3 lainnya, bahkan Bai Ruohan dan Ling Meixue, status mereka sebanding dengan miliknya. Bai Ruohan didukung oleh gunung besar keluarga Bai.
Dia tidak berani mengatakannya di luar Jiangsu, tetapi di dalam Jiangsu, keluarga Bai harus menduduki peringkat atas. Ling Meixue bahkan menyandang predikat wanita tercantik di Jiangsu, yang cukup membuat iri gadis lain, dan Sang Guanying memang mengakui kalau Ling Meixue memiliki kecantikan tersebut. Wanita yang layak untuk Gu Chen mungkin bukan dari keluarga biasa, jadi 3 tunangan lainnya mungkin memiliki status yang lebih tinggi. Melihat kepergiannya, Gu Chen juga berada di pinggir jalan bersiap mengambil sepeda bersama untuk pulang. Saat Sang Guanying masuk ke dalam taksi, dia menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, "Hei, Tuan Gu. Ya, apakah kamu keberatan memiliki lebih banyak tunangan?" Gu Chen tampak bingung saat ini. 5 tunangan sudah cukup merepotkan baginya, apakah kamu masih menginginkan yang lain lagi? Hanya bercanda, kamu terlihat gugup. Sampai jumpa besok. Sang Guanying melambaikan tangannya dan memasukkan kepalanya ke dalam taksi. Keesokan harinya, dini hari. Gu Chen belum mulai membuat sarapan ketika dia bangun pagi ini. Saat ini dia mendengar suara datang dari lantai 2. Ling Meixue sedang berpakaian terburu-buru sambil mengangkat ponselnya untuk menjawab panggilan. "Apa katamu? Para petinggi datang untuk menutup pabrik." "Tunggu, aku akan segera ke sana." Dia menutup telepon dan berjalan ke bawah dengan panik. "Siapa yang datang sepagi ini?" Gu Chen bertanya lembut sambil mengenakan celemek. Ling Meixue berjalan ke cermin dan buru-buru menata rambutnya. Dia berkata dengan marah, "Mereka bilang seseorang akan menutup pabrik saya. Saya akan melihat apa yang terjadi. Saya mungkin ada yang harus saya lakukan pagi ini. Aku tidak akan pergi bekerja. Aku akan pergi bersamamu." Karena Gu Chen sudah bilang kemarin. Sang Guanying setuju bahwa dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke pinggiran kota hari ini untuk menemui dokter Tiongkok kuno yang Sang Guanying sebutkan yang sangat ahli dalam bidang kedokteran. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok yang penyendiri sangat terobsesi dengan bahan obat, yang mungkin sedikit membantu, tetapi Gu Chen tidak menaruh banyak harapan. Bahkan kakek Liu sendiri tidak berdaya, dan seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno di Jiangsu kemungkinan besar tidak akan berdaya. Jadi dia hanya bisa mencoba peruntungan sebagai kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Silakan pergi. Lagi pula, apapun yang kamu inginkan, kamu tidak dapat membantu banyak sekarang karena perusahaan sedang kacau balau. Dan metodemu tidak berguna. Ling Meixue memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Gu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit, "Ini semua masalah sepele. Jika kamu membiarkan mereka bermain sebentar, itu akan muncul secara alami nanti." Ling Meixue segera keluar dari pintu. Sekitar jam 9 pagi. Di dalam mobil Audi putih. Gu Chen duduk di kursi penumpang dan melihat pemandangan di luar jendela, seberapa jauh dokter pengobatan Tiongkok kuno yang Anda sebutkan itu tinggal. Jaraknya masih 7 atau 8 kilometer. Itu bisa atau tidak, kita hanya bisa mencoba peruntungan dulu. Kata Sang Guanying sambil tersenyum dari kursi pengemudi. "Kamu bilang kamu sudah lama tidak bertemu. Sudah berapa lama?" "Sudah lebih dari 10 tahun. Apa-apaan ini?" Gu Chen juga terdiam. Bagaimana orang normal bisa hidup lebih dari 10 tahun tanpa berpindah tempat? Sekalipun Anda tinggal di satu kota selama lebih dari 10 tahun, Anda akan bosan dan ingin pergi ke kota lain. Dia punya firasat jika dia pergi hari ini, dia akan sia-sia. Kamu bahkan tidak bertanya padaku sudah berapa lama kami tidak bertemu. Aku hanya tahu bahwa keluarga Sangguan kami memberinya semangkuk nasi, dan kemudian dia menyelamatkan kakekku. Dokter pada saat itu mengatakan dia menderita kanker stadium akhir, tapi dia masih hidup sampai hari ini. Sang Guanying mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Kredibilitas perkataannya cukup tinggi. Semakin terampil seseorang, semakin memiliki kepribadiannya sendiri. Semangkuk nasi saat Anda terpuruk bernilai 10.000 tael emas. Saat Anda cemerlang, 10.000 tael emas mungkin tidak sebanding dengan semangkuk nasi ketika saat Anda terpuruk. Semakin ahli seseorang dalam bidang kedokteran, semakin menyendiri. Seringkali jika Anda berjanji akan memberinya hadiah 100 juta atau 200 juta, itu hanya akan membuat orang mengira Anda menghinanya. Faktanya, Gu Chen juga orang seperti itu. Kalau begitu saya akan menemui dokter pengobatan Tiongkok tua ini. Gu Chen duduk di kursi penumpang, memegang tangannya dan terkekeh. Sang Guanying mengendalikan kemudi dengan kedua tangan dan berjalan di jalan dengan lalu lintas tanpa akhir. Semakin jauh dia berkendara menuju pinggiran kota, semakin sedikit lalu lintas. Baru setelah mobil memasuki gedung yang belum selesai, kecepatannya melambat secara signifikan. Kita sudah tiba. Gu Chen membuka pintu mobil dan melihat sekeliling. Dia tidak dapat melihat makhluk hidup dalam radius 300 meter, bahkan mobil, dan sangat sedikit burung. Apakah kamu yakin dia ada di sini? Kecuali rumah bobrok di depannya, bahkan tidak ada bangunan di sekitarnya. Sang Guanying juga tersenyum canggung, saya sudah lebih dari 10 tahun tidak ke sini. Saya mungkin salah jalan. Saya ingat ada deretan rumah di sini sebelumnya.
Mengapa hilang? Di pinggir jalan, ada deretan rumah. Seorang petani membawa keranjang di punggungnya lewat. Dia bergegas ke depan untuk menanyakannya, lalu berlari kembali. Apa yang terjadi? Gu Chen bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sang Guan Ying menghela nafas panjang dan mendesah pelan, pejalan kaki baru saja mengatakan bahwa tempat ini telah dipindahkan 10 tahun yang lalu, dan daerah itu telah menjadi bangunan yang belum selesai. Melihat sekeliling, di antara bangunan yang belum selesai, itu telah menjadi reruntuhan batu bata dan ubin, namun hanya ada satu rumah di tengah yang relatif lengkap. Maaf, perjalanan Anda mungkin sia-sia. Praktisi pengobatan Tiongkok kuno itu sepertinya sudah pindah. Sang Guanyin melihat bahwa dia berdiri di sana dan ingin berbicara. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit, menurut Anda mengapa di antara begitu banyak bangunan yang belum selesai, semua rumah runtuh dan menjadi reruntuhan, kecuali yang di tengah. Dan bahkan tidak ada lumut di luar rumah. Benarkah? Biarkan saya melihatnya. Sang Guanyin menoleh dan memandangi bangunan-bangunan yang belum selesai. Rumah-rumah di sekitarnya entah temboknya roboh atau runtuh. Namun di antara bangunan-bangunan yang belum selesai itu, sebenarnya ada satu rumah yang sangat lengkap. Apalagi rumput liar di sekitar bangunan lain yang belum selesai, meski bagian luar rumah ditumbuhi rumput liar, dindingnya sangat kering. Kenapa masih ada satu rumah yang lengkap? Sang Guanyin menggaruk kepalanya dan bertanya dengan curiga. Artinya masih ada seseorang yang tinggal di rumah itu. Sebuah rumah, betapapun bagusnya sebuah rumah, itu akan runtuh jika tidak ada yang tinggal di dalamnya selama 10 hingga 20 tahun. Namun, selama masih ada orang yang tinggal di rumah bobrok, dengan orang yang tinggal, rumah tersebut bisa terlindung dari angin dan hujan. Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan terkekeh. Banyak rumah di pedesaan yang seperti ini. Beberapa orang telah membangun gedung beberapa lantai dengan batu bata, tetapi setelah tidak ada yang tinggal di dalamnya, lantainya hanya akan retak sedikit. Tidak akan memakan waktu lama. Ada resiko runtuh. Namun, rumah tanah liat di pedesaan mungkin terlihat tidak kuat, tapi selama ada yang tinggal di dalamnya, tidak akan ada masalah selama 10 atau 20 tahun. Belum ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Para petani hanya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya, dan semut akan memakan kayunya, tetapi sebagian besar rumah sekarang terbuat dari beton bertulang, dan bukan hal-hal kecil itulah yang dapat menghancurkan rumah tersebut. Itu saja, kalau ada yang tinggal di dalamnya, akan terawat. Kalau tidak ada yang tinggal di dalamnya, seperti kehilangan jiwanya. Mendengar kata-kata Gu Chen, Sang Guanyin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, masih ada orang yang tinggal di sana. Tidak mungkin. Bahkan tidak ada toko di sekitar sini, dan semua kabel telah dilepas, bagaimana bisa ada orang yang masih tinggal? Set. Apakah kamu mencium sesuatu? Gu Chen memberi isyarat diam dan berkata dengan lembut. Sang Guanyin juga menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Apakah baunya seperti sesuatu yang keluar seperti wewangian obat? Selain cara rebusannya yang unik, juga kualitas bahan obatnya. Hanya bahan obat terbaik yang bisa menghasilkan rasa yang sebanding dengan aroma daging. Aroma obat. Di mana itu? Jika kamu kurang teliti mencium baunya, itu akan sulit sekali menciumnya. Ayo turun dan lihat. Kita sudah datang ke sini, kita tidak bisa kembali begitu saja. Kata Gu Chen sambil terkekeh sambil meletakkan tangannya di punggung. Kemudian, mereka berjalan dari jalan setapak menuju bangunan yang belum selesai dibangun. Di sepanjang perjalanan mereka melihat rumah-rumah bobrok yang pasti sudah dibongkar lebih dari 10 tahun. Dulunya jalan ini merupakan jalan utama untuk pergi ke pasar. Lebih dari 10 tahun yang lalu cukup ramai, namun kini kota ini mengelilingi pedesaan, menyebabkan banyak orang pergi ke kota-kota besar. Berjalan ke dalam rumah yang belum selesai ini, di mana-mana ditutupi lumut. Sang Guanyin mengikuti di belakang Gu Chen sambil memegangi lengannya dan berbisik, kenapa masih ada orang yang tinggal di sini? Ladang di sekitarnya sudah dipanen dan hasil panennya habis. Tidak ada listrik. Atau air, bagaimana orang normal bisa tinggal di sini? Jika dia orang normal, saya tidak akan datang mencarinya. Saya mencari seseorang yang luar biasa. Gu Chen menoleh sedikit dan berkata sambil tersenyum bangga. Aneh, aku benar-benar tidak mengerti apa yang ada di kepalamu. Sang Guanyin dengan lembut menarik pakaian Gu Chen dan mengikutinya berjalan ke depan. Ketika mereka berjalan menuju satu-satunya rumah yang tersisa, Gu Chen berhenti ketika dia melihat pintunya masih terbuka. Seharusnya di sini. Sang Guanyin melihat sekeliling dan samar-samar mengingat sesuatu dalam ingatannya. Ya, itu di sini. Saya ingat dulu ada 2 singa batu di sini. Sekarang hanya ada 1. Lihat, pintu itu terbuka. Melihat Sang Guanyin ingin maju dan membuka pintu, Gu Chen meraihnya dan berkata, jangan terburu-buru. Pintunya mungkin tidak terbuka untuk kita. Apakah ada orang lain di sekitar sini? Saat ini, suara berat seorang lelaki tua datang dari ruangan itu, dan suara itu bergema di seluruh dinding. Masuk.
Suara dari dalam rumah terdengar lagi. Jelas sekali bahwa pintu ini dibuka khusus untuk Gu Chen dan Sang Guan Ying. Sang Guan Ying dan Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mungkinkah lelaki tua di ruangan ini sudah mengetahui bahwa mereka akan datang? Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya masuk? Sang Guan Ying berbisik dari samping, saya katakan sebelumnya bahwa orang ini memiliki temperamen yang buruk. Jika dia tidak senang, dia mungkin akan langsung mengusirmu. Tidak ada alasan untuk kembali seperti ini. Gu Chen tidak bisa menahan senyumnya, aku cukup aneh, aku suka berurusan dengan orang-orang yang pemarah. Bersambung.